Yang jelas alhamdulillah hari ini bareng sama keluarga walaupun nggak ada ayah sama ibu, tapi kita bisa sholat lebih awal. Sampai teman-teman kecelekan biasanya keluar pagar jam 7 kan. Tapi tadi alhamdulillah nggak ada ayah sama ibu, kita datangnya lebih awal. Berarti penyebab selama ini telat adalah ayah dan ibu. Berasa beda nggak sih Kak nggak ada ayah sama Beda ibu? banget Mbak, beda banget. Biasanya kalau ada ayah sama ibu tuh ya, kalau ayah biasanya kalau malam tuh ya suka beli sedap malam. Saya semalam nyari, nggak ada bunga sedap malam. Biasanya kalau lebaran tuh selalu ada. Terus kalau ada ibu dari kemarin sore juga tuh udah masak-masak di dapur, udah apa aja dimasak udah rame. Tapi ini nggak ada ibu jadi enggak. Jadi yang masak kemarin saudaranya ayah, gitu. Gitu. Tapi ya yang jelas walaupun nggak ada ayah sama ibu, tradisi tetap ada. Tetap kita bikin ketupat, terus apa namanya? Alhamdulillah kita berkurban hari ini bareng sama saudara-saudara seperti biasa kumpul. Terus tadi juga sholat bareng sama Siva, Nanda, Bilkis, Sume, dan tim semua. Berapa ekor hewan kita kembali di Buayu? Aduh, nggak usah disebut lah, yang jelas ada alhamdulillah. Walaupun nggak ada ayah sama ibu, setidaknya harus ada harus kurban. Udah komunikasi dengan ayah Kak? Udah tadi, ibu bangunin jam berapa tadi? Jam 4 subuh. Bangunin, jangan sampai telat, bangun. Wah bawel banget, dia tahu kan anak-anaknya pada lelet kan. Iya ini kita udah rapi, kok tumben nggak ada ibu sama ayah udah pada rapi, kata dia. Iyalah tanggung jawab lah. Ben tetap semangat ya kayak meskipun Tetap ditinggal semangat, ibu tetap awal semangat di mas, haji. semangatnya ya kalau setiap Idul Adha kan setahun sekali ya, jadi kalau misalnya sholat kalau bisa jangan sampai dilewatkan. Tapi ini pertama kali ya Bu Ayu, artinya sholat apa ibadah Id tanpa ayah ibu gitu? Iya, pertama kali ini mas. Dulu pernah yang ayah ibu haji sebelumnya beberapa tahun lalu. Gitu. Cuma kalau sekarang lebih berasa kan, karena kan cucunya udah pada gede-gede, udah ada cucu 2. Gitu, jadi berasa lah kalau nggak ada ayah sama ibu tuh sepi rumah. Ada kerepotan nggak sih Kak? Kan ini ayah ibu kan nggak ada. Terus Oh repot bawa banget. ponakan. Oh repot banget. Repotnya. Kalau misalnya kayak malam kan kita kan selalu ada rapiban tuh ngedoain ayah sama ibu sama di sana gitu. Jadi kalau malam tuh urusannya tuh kayak beli makanan dan lain-lain, itu ribet banget lah ngurusnya. Siva yang ngurus itu ada adek kan. Kalau saya kan kerja paling bukan doang bisa bantuin. Yang dikangenin dari ayah ibu seperti tahun sebelumnya Boy? Apa? Di rumah apa di luar? Di rumah. Alhamdulillah di rumah. Yang dikangenin dari Idul Adha bareng ayah ibu apa? Bareng ayah sama ibu, ya itu tadi ketupatnya ibu, masakannya ibu yang kita kangenin gitu. Kalau ayah ya itu biasanya dia kalau malam takbir pasti di rumah tuh udah wangi semuanya, udah ada kembang sedap malam lah, apalah wangi-wangian. Sempat kondisi ayah sama ibu di sana seperti apa? Kayak mungkin katanya kan panas banget cuacanya di sana gitu. Tapi alhamdulillah sih ayah sama ibu sehat. Sejauh ini sih dari berangkat sampai detik ini alhamdulillahnya nggak ada yang maksudnya sakit atau apa, nggak ada alhamdulillah gitu. Palingnya biasa batuk kayak gitu-gitu, flu kayak gitu, tapi nggak Nggak ada keluhan sama sekali dari ayah sama ibu. Berarti. Kenapa? Nggak ada keluhan sama sekali dari ayah nggak sama ada, ibu. alhamdulillah semuanya lancar berkat doa semuanya. Ibadah haji ayah sama ibu sampai kemarin wukuf di Arafah juga semuanya diberikan lancar. Ada titip doa nggak Bu Ayu ke ayah ibu? Pastilah, orang tua pasti kita nggak nitip juga pasti doain yang terbaik buat anak. Bayu tadi Bilkis pulang duluan sakit atau ngantuk atau gimana? Sakit perut. Tadi dia izin, dia ngomong bun boleh nggak Ikis pulang? Ikis sakit perut, Ikis nggak tahan. Ya udah nak jalan. Berarti hari ini kurbannya ke sapi atau Sapi kambing? alhamdulillah. Berapa ekor Bayu? Ya ada aja. Di sini Bayu atau gimana? Di rumah seperti biasa. Menantikan Keluarga yang menantikan potong kurban gitu nggak sih kan kayaknya serunya titik serunya di situ tuh Bu Ayu. anak-anak sih yang paling seneng ya, biasanya pada ponakan-ponakan suka pada ngumpul nih kalau misalnya Idul Adha suka ada pemotongan hewan kurban. Beratnya pada berapa kilo Bu Ayu? Belum tahu ya, saya belum nimbang. Ya yang jelas alhamdulillah lah masih bisa berkurban tuh udah seneng banget lah. Buayu rencana ayah sama ibu pulang kapan ya? Ayah sama ibu insya Allah kayaknya tanggal 24 atau 25 gitu. Saya belum tahu. Antara tanggal 2 tanggal itu. Selain potong kambing, hari ini ada rencana apa lagi Kak Ayu? Sapi. Ya potong sapi, sorry. Nggak ada sih Mbak, paling ngumpul sama keluarga aja kayak biasa gitu. Kayaknya ayah pulang tanggal 24-an deh. Kalau nggak salah ya. Ayu tadi ngomong soal Bilkis, kemarin wawancara sama Bilkis seru banget gitu soal pribadinya. Kalau boleh tahu di usia-usia sekarang yang masuk ABG udah punya crush belum sih? Enggak sih. Kalau Bilkis. kalau Bilkis sendiri, Bilkis belum punya crush gitu. Kalau temennya waktu pas dia kelas 3 kemarin ada yang nge-crushin dia gitu. Gimana Jadi, mungkin cerita sama Wik? ya cerita aja, Bun, teman Ikis ada yang crushnya tuh Ikis gitu. Kamu gimana?
Enggak, itu biasa aja sih. Asik kalau dia kan anaknya kan. Berarti tipe yang apa-apa selalu cerita ke Selalu cerita, alhamdulillah, karena saya dari dia kecil itu ya selalu bilang, Ikis kalau ada apa-apa cerita ke bunda, kayak bunda ke ibu, sekecil apapun pasti cerita, curhat, dan selalu anggap bunda ini kayak sahabatnya Ikis kayak gitu. Anak ini sekarang udah bisa dijadiin teman curhat, udah bisa diajak bercerita, udah bisa diajak jalan bareng berdua gitu. Jadi saya udah kalau apa-apa ceritanya sekarang udah bisa sama dia ya sama dia. Dia sangat bisa menjadi pendengar yang sangat baik. Oh iya, ngasih saran juga nggak sih sama Kayu? Ngasih saran sih enggak ya, lebih kenantangin kali ya. Masya Allah. Tapi Teh Ayu sendiri kalau cerita sama Bilkis seputar apa aja tuh Teh? Kalau cerita sama Bilkis ya paling biasa kerjaan kayak gitu-gitu, atau saya lagi ngerasain keluh kesah atau apa gitu, biasanya saya suka cerita aja. Hal-hal yang lucu suka saya ceritain. Ngejagain anak ABG dengan yang masih kecil pasti beda banget. Bedanya seperti apa mungkin kalau dulu, gimana sekarang seperti Beda. apa? Kalau dulu enak, saya bilangin sekali langsung dengar. Kalau sekarang enggak, penuh perdebatan. Saya ngomong apa dibantah, sampai kadang mulutnya pengen saya lemes. Itu kalau anak perempuan kali ya gitu. Jadi Ada nggak apa-apa. Ada jam-jam batas untuk main Ikis gak sih sekarang? Oh iya, kalau Bilkis biasanya kalau weekend doang dia bisa pegang handphone. Kalau hari biasa, dan untung anaknya udah ngerti, karena kalau hari Senin sampai Jumat kan dia full sekolah, terus les juga, jadi dia harus tanggung jawab sama kewajibannya dia. Kayu sekalian berbagi tips mungkin menghadapi anak yang ngebantah seperti apa dari Kayu sendiri gitu. Kan pasti sabarnya Masya Allah gitu Kayu. Aku termasuk bukan yang sabar sih ya Mbak. Aku termasuk yang tegas, yang galak gitu bisa dibilang, karena ayah sama ibu kan sangat manjain Bilkis gitu. Jadi memang harus, aku kan berperan juga dua gitu kan di sini kan, harus sebagai ayah juga, sebagai ibu juga gitu. Jadi harus lebih tepatnya lebih ketegas sih sama Bilkis supaya Bilkis bisa mengerti gitu. Dan harus bisa bertanggung jawab, nggak selamanya dimanja. Kalau lagi debat akhirnya minta maaf duluan siapa? Oh iya, Bilkis anaknya sangat fair. Kalau dia salah dia pasti minta maaf. Kalau dia dikasih apapun dia pasti akan mengucap terima kasih. Pernah nyesel nggak sih Bu Ayu kalau lagi marahin Bilkis abis itu? Nyesel banget Mas, bener. Kadang kalau sampai bikin dia nangis gitu, dia kejer gitu kan. Suara saya kan kadang tinggi kan. Habis itu tapi saya minta maaf. Gitu. Saya minta maaf. Saya kasih contoh ke dia kalau kita harus harus pasti saya minta maaf, peluk dia lah, atau kasih tahu dia makanya kamu jangan kayak gitu ya nak. Boyo kalau mintain sama Ikis mungkin apa sih kegiatan atau hal-hal yang paling disuka gitu? Biasanya dia sukanya nonton, terus main ke time zone kayak gitu-gitu, terus paling apa? Oh beli pernak-pernik dia senang, kayak misalnya jepitan-jepitan rambut atau apa gitu. Kak Kavi itu dia paling senang banget. Beli apaan aja, pulpen lah, buku diary lah, hiasan apalah apa. Paling senang dia. Udah ada Slime kesamaan nggak? Udah ada kesamaan yang kesukaan yang sama nggak sama Teh? Paling kalau dari baju paling ya, kalau kayak gitu tuh dari style gitu. Kadang kalau misalnya mau berangkat dia suka pengennya tuh pakai yang sama. Kalau misalnya aku pakai celana apa, dia pengen Ikis punya nggak buat celana ini, atau pakai dress apa, Ikis punya nggak dress ini biar sama. Buayu biasanya Ikis tuh kalau nonton konser Korea siapa yang ngajak, Buayu atau Ikis? Dia, saya kalau udah tahu, saya kalau tahu konser-konser itu dari dia. Jadi dia udah update duluan, Bun, ada konser ini, ada konser ini. Selagi saya bisa waktunya dan alhamdulillah rezekinya ada, saya beli. Kayak nanti nih Olivia Rodrigo, dia minta, saya nyari di Singapura nggak dapet, jadi kayaknya dapetnya di Bangkok. Gitu. Jadi kayaknya insya Allah menang, karena dia senang banget. Dan dia tuh anaknya kalau yang dia senang aja, dia minta, enggak semuanya dia iniin. Kemarin Baby Monster juga akhirnya dijagain sama fans Baby Monster yang maju ke depan gitu ya Kayu. Baik-baik banget tuh kakak-kakaknya. Padahal dia ada di belakang, ada di baris kedua awalnya kan, terus Ikis sini aja, Ikis di depan. Mungkin kalau Ikis kan tingginya nggak ngalingin kan, jadi mereka ngasih Ikis buat diri di depan. Oh saya mah di belakang aja ngejagain. Oke? Update hubungan boleh Ada mungkin dikit. Apa? Ada pesan nggak Kayu untuk Idul Adha hari ini? Oh yang jelas selamat selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga amal ibadah kita diterima sama Allah SWT, dan mohon maaf lahir batin semua teman-teman ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kayu foto dulu boleh Kak Kayu? Boleh dong.